Assalamualaikum, hai semuanya. Sekarang saya lagi ada di jalan mau menuju rumah salah satu teman saya. Nah, nanti di sana kita bakal ngobrol-ngobrol dan ngebahas tentang masalah musik. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan like ya. Sekarang saya udah ada di tempatnya Nadine. Nah, Nadine ini dulu sekolah musik ya di sini ya. Tapi sekarang udah nggak lagi, udah beres dan udah kerja. Iya, Gimana? Oke, perkenalan ya. Oke, nama Nadine, asal Surabaya. Sudah tinggal di Freiburg 5 tahun, studi untuk S1 juga musik, ambil bagian songwriting sebenarnya. Terus sekarang kerja untuk privat atau grup, untuk vokal, piano juga, terus untuk paduan suara juga gitu. Jadi untuk sekolah musik sama sekolah bener-bener sekolah normal kayak SMA, SMP gitu. Tapi aku yang bagian masih SD gitu. Jadi udah sekitar setahun ya, udah kerja. Maksudnya udah dari tahun lalu. Sebenarnya waktu masih kuliah udah sambil kerja. Oh, sambil kerja. Jadi mulai aktif ngajar itu sebenarnya awal-awal kan gimana kan susah, nggak selalu bisa mulus. Jadi 2016 tuh kayak ada satu privat atau berapa, tapi kan waktu itu kan bahasanya kan juga masih belum yang benar-benar mantap gitu ya. Jadinya mulai 2017 yang benar-benar aktif. Udah. Ya, jadi kebetulan dapat praktikum di Jazz Rock Schule ini di sekolah ini. Dulu itu pertama kali, maksudnya kenapa sih tertarik musik? Apa karena hobi atau apa itu? Ya sebenarnya dari kecil sih udah main Suka. musik itu. Pertama kali kayaknya 3 tahun lah gitu umurnya pertama kali. Musiknya apa jenisnya? Gitar, piano, Dulu atau... tuh kalau buat anak kecil kan pasti nggak langsung piano gitu ya. Jadi ada namanya gerakan lagu, terus di elektron. Jadi elektron tuh yang istilahnya kayak organ gitu, 2 stack. Oh, gitu. ada dua tingkat tapi gitu kan? elektrik gitu. Ya. Nah, kok kan suaranya kan bisa macem-macem. Jadi dulu Bisa kita tuh belajarnya pertama tuh elektron kalau di Yamaha tuh kayak gitu. Terus baru ke pianonya kayaknya SD kayaknya. Jadi pertama di itu dulu Semacam keyboard, kayak keyboard, elektron. terus baru ke piano. Iya benar. Terus kenapa milih Jerman? Tahu sih berjalannya waktu terus ngeband apa, terus bahkan waktu itu nggak mikir mau kuliah musik, jadinya kuliah yang lain dulu. Cuma dilihat lagi, oh kok nggak cocok ya, maksudnya kayaknya hatinya nggak kesana. Akhirnya keluar, jadi setahun di Ubaya waktu itu keluar, and then habis itu mikir mau apa. Aku pokoknya mau musik, gimana caranya. Cuma waktu itu ayah bilang, Nadine, kalau mau coba musik coba di luar gitu. Tapi kalau Amerika kan kemahalan, coba kalau Jerman gimana? Jadi awal sebenarnya Jerman tuh karena ide ayah, ide bapak sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya begitu bapak bilang, oke, coba aja Jerman. Ya udah, kita kan nggak ngerti kan, ya udah nekat aja gitu, nekat. Terus belajar butuh sampai dapat B1, berangkat deh. Terus pas nyampe sini itu kan pasti ada syarat-syaratnya ya. Apalagi kalau misalnya musik mungkin ada spesialisasi atau apa yang memang harus dipersiapkan sebelum maksudnya bisa diterima di sini. Iya. Yang aku tahu sih atau dari pengalaman, untuk S1 masuk musik itu lebih susah daripada untuk master karena itu kalau dari pengalaman, karena seleksi itu untuk S1 tuh dalam musik itu persaingannya besar soalnya. Jadi karena dari pengalaman Nadine juga waktu start list, jadi dia punya pemerintah gitu nggak diterima banyak juga gitu. Terus makanya kenapa masukin privat di sini. Memang apa maksudnya yang menyulitkan atau yang memberatkan kok bisa sampai karena kalau punyanya pemerintah tuh kadang per instrumen cuma dipilih 2 orang dari sekian banyak ribuan orang-orang. Jadi per orang itu per kategori atau per instrumen itu cuma dipilih 1 atau 2 orang. Jadi pilihannya memang sebenarnya benar-benar sulit gitu. Dan yang kandidatnya mau daftar tuh lebih banyak daripada yang master. Makanya tuh pertama kalau mau bachelor tuh mentalnya mesti disiapin banyak. Mental.
audisi yang penting sih, audisi karena yang dilihat tuh dites bakatnya, gitu kan ya? dilihat tuh bakatnya, dan tesnya itu kurang lebih seperti teori, mendengar, ritmus, lalu mungkin bukan baca sih, mungkin bukan sejarah, apa ya, ilmu pengetahuan kan? ya, tapi tiap tiap sekolah musik agak beda-beda, jadi tergantung. Tapi yang paling dasar tuh teori itu dua itu, terus yang audisi jadi live-nya. Nah kalau live-nya ini macam-macam, jadi kalau klasik beda persyaratan, kalau populer yang modern beda lagi. Kalau aku kan belajarnya yang modern. Nah kalau dari pengalaman modern sih pop satu, Latin satu, jazz satu gitu, karena kita satu jadi nanti nggak spesifik di jazz gitu. Gitu. Terus itu yang paling penting. Terus bahasa sih. Bahasa memang kalau misalnya mau ke Jerman itu mau nggak mau harus bisa bahasa dulu, minimal basic lah ya. Iya, karena walaupun kita udah belajar di awal sampai di sini pun kita belum tentu langsung ngerti loh sebenarnya. Jadi kita butuh waktu, butuh adaptasi lagi. Jadi itu juga step yang kita harus melalui dulu gitu. Baru kalau udah bahasa udah mulai, kepelajarannya juga lebih oke. Karena kalau seiring berjalannya waktu, kalau nggak bisa bahasa juga untuk selanjutnya juga agak susah karena orang sini jujur mereka jiwa patriotismenya itu masih yang lumayan tinggi, jadi mereka masih bangga sama bahasanya sendiri. Walaupun memang sebenarnya mereka juga bisa bahasa Inggris ya, cuman mereka jarang mau komunikasi, terkecuali kalau memang mepet. Benar-benar. Nah, terus kalau untuk semesternya sendiri berarti Nadine itu di kelasnya termasuk privat ya, sekolahnya, jadi bukan yang pemerintah. Jadi ada yang privat, ada yang punya pemerintah. Nah, Nadine ini sekolah yang di privat. Nah, bisa bedain misalnya apa perbedaannya, apakah dari semesternya atau dari fasilitas atau gimana antara yang pemerintah sama yang privat? Kalau privat mungkin fasilitas kayak alat musik, instrumennya udah jauh lebih bagus ya. Itu udah nggak usah dipungkiri. Tapi tergantung juga gitu manajemen sekolahnya lagi gimana. Cuma kalau aku bandingin sekolah ini sama beberapa statlih yang aku udah pernah kunjungin gitu, ya signifikan bedanya. Kalau fasilitas, tapi kalau dari kualitas pembelajarannya kurang lebih sama sih gitu. Jadi aku bilang ya nggak kontras banget gitu. Tapi kalau uang pasti kontras ya. Biayanya jauh lebih mahal karena bayarnya kayak aku nggak tahu kalau sekarang ya kayak aku gitu, secara personal bayarnya waktu itu udah 500 euro per bulan gitu, kurang lebih per bulan. Nah kalau 550 katakan, aku lupa kurang lebih. Nah tapi kalau statlih dulu itu per semester, tapi sekarang di Baden-Württemberg, jadi di region yang kita tinggal ini, kita bayarnya udah harus bayar per semesternya. Dan sekarang kayaknya tambah naik gitu. Aku dengar terakhir itu 1.500 per semester, jadi setahun 3.000. Bahkan aku dengar nggak tahu tuh bener atau enggak, jadi aku nggak bisa verifikasi itu bakal naik lagi. Mungkin pas beli 5.000, aku nggak tahu. Tapi itu bisa jadi gitu, karena nggak kaget juga sih, karena memang semakin banyak pendatang juga ya sekarang. Benar. Nah biaya, terus kalau teman-temannya sendiri di kelas itu lebih banyak, maksudnya orang Jermannya atau daerah Eropa mana yang lebih banyak tertarik? Kalau waktu Nadine masih masa sekolah gitu, masa kuliah, macam-macam, tetap yang Jermannya juga banyak juga, tapi yang internasionalnya juga banyak, jadi lumayan sama rata gitu. Cuma kalau dihitung masih lebih banyak yang Jerman sih kayaknya. Kalau dibanding Asianya nggak terlalu banyak? Asia waktu itu enggak sih, Asia, tapi hitungannya tuh sekolah yang kecil privat gini sebenarnya udah lumayan gitu. Maksudnya yang dari Cina, dari Indonesia, bahkan yang selain Nadine gitu masih ada 3 orang lainnya waktu itu. Terus Singapura. Kalau Asia apa? Cina, Korea, Jepang nggak, kayaknya Jepang waktu itu nggak, maksudnya selama aku sekolah nggak ada. Sisanya Eropa ya kayak sekitar gitu, kayak Prancis, Swiss atau mana. Tapi beberapa yang kayak dari timur kayak Rusia,
atau ya Italia ada juga, Spanyol, macam-macam. Kok Eropanya lumayan bervariasi, bahkan yang dari Slovenia ada juga. Iya waktu itu. Jadi dari macam-macam. Jadi serunya di situ kalau privat, karena kita komunitasnya kecil, jadi kita kayak udah hampir kenal sesama masing-masing gitu. Gitu. Terus bahkan sama beberapa angkatan gitu kita juga kenal gitu. Terus suka dukanya nih sekolah musik itu apa? Maksudnya selama ya itu sekolah waktu itu ngerasanya kan suka ada mungkin di beberapa bidang mungkin merasa ternyata berat, terus tapi di sisi lain juga ya pasti banyak lah senangnya. Ya, banyak. Kalau senengnya mungkin kan koneksi, maksudnya dari ya kayak kita bicarakan sebelumnya gitu kan, kita bisa kenal banyak orang dari berbagai negara. Itu mungkin positifnya. Jadi koneksi kita kemana-mana itu lebih ya, gampang. Jadi bercabang kemana-mana gitu. Itu mungkin kalau dari sukanya. Dukanya sih sebenarnya bukan benar-benar dari sekolahnya sih, cuma kita kan jauh dari rumah. Pasti kayak lebih kayak merasa homesick gitu ya. Kalau materi pelajaran mungkin pelajarannya sih standar, kayak mungkin yang ya teori lagi, terus ngeband, jadi kita per grup dapat per orang dapat kayak di grup band mana ini, terus ada kayak belajar software. Jadi kalau dari pembelajarannya sebenarnya basic, selama ada pasti bisa gitu loh. Maksudnya aku sih nggak mengalami kesulitan yang benar-benar yang sulit banget sampai yang kayak depresi gitu. Dulu salah satunya saya juga sempat depresi masalahnya. Gitu, jadi ya asal ini aja, cuma memang nggak gampang gitu aja, asal kuat-kuatan aja. Yang penting mental sama bahasa itu penting banget ya. Bahasa kalau misalnya kita udah menguasai setidaknya dasar, terus di sini nanti dikembangkan latihan gitu ya. Maksudnya nggak hanya teori aja tapi prakteknya. Iya benar. Jadi kuat-kuatan aja gitu. Terus mental juga benar harus diperkuat gitu. Bener. Jadi kalau di sini jadi kayak nggak lulus ujian jadi bikin kita drop, tapi gimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi, semangat lagi. Nah itu sih itu benar. Terus yang bikin susah lagi tuh karena kita kan finansial itu kan harus benar-benar bisa kita kita kuasain benar. Kita kan benar-benar sendiri, jadi begitu selama kerja dan kuliah tuh untuk bagi-bagi itu lumayan susah. Bagi waktu terutama gitu kan. Iya, jadi pagi kuliah sambil kerja ya capek, terus dan lain-lain lah. Itu juga salah satu yang, karena aku jarang banget aku lihat yang yang pendatang gitu ke sini kayak nggak kerja tuh kayaknya udah jarang banget itu aku lihatnya. Hampir semua pasti itu merasakan. Iya. Mau kerja yang kecil sampai kerja yang nggak tahu lah. Nah mungkin yang terakhir, tips atau pesan-pesan nih buat misalnya teman-teman yang misalnya tertarik untuk sekolah musik di Jerman, apa aja tipsnya? Tadi sih benernya kita udah banyak bicarakan dari bahasa, konklusi lagi, terus mental. Itu pasti. Terus kalau finansial nggak harus sih, karena sekarang kan banyak macam-macam cara gitu kan, kayak au pair atau apa. Jadi aku nggak bakal bilang finansial tuh sesuatu yang, tapi kalau bisa saving dari di Indonesia ke sini better sih sebenarnya. Tapi alternatif tuh banyak gitu loh dari sini. Mental, bahasa. Kalau untuk musik sih audisi skills itu lumayan sangat diperhitungkan gitu. Kalau bisa persiapan dari di Indonesia udah mantep, jadi kesini tuh kayak nggak perlu student collect lagi, karena student collect tuh kalau musik tuh nggak harus. Nggak wajib ya? Nggak wajib, karena yang dilihat lebih dari talentnya. Lebih ke bakatnya ya? Iya, kayak aku tuh cukup beruntung karena aku nggak perlu student college. Jadi aku istilahnya kayak skip 1 tahun lagi gitu loh. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu student college tuh buat kita yang bukan asal dari EU, kita harus melalui masa college dulu. Jadi kalau kayak kalian tahu persamaan gitu ya? Persamaan, jadi persiapan untuk menuju ke universitas atau ke Hochschule. Jadi ya Hochschule tuh kayak politeknik kalau di Indonesia kalau diartikan. Jadi itu jadi nggak ada yang spesifik, yang penting bakatnya itu ya. Iya, pokoknya kerja kerasnya kan. Gitu. Kalau dari musik ya ini aspeknya. Apalagi ya
bahasa mental, udah itu aja sih. Ada ujian teori juga ya? Iya. Pasti ya. Pasti kalau ujian itu mau ujian semester, mau ujian masuk, mau ujian akhir. Maksudnya pas masuk ke Jerman itu, waktu itu pas ditesnya hanya bakat aja atau ada ujian teori tertulis? Iya, seperti yang aku bilang sebelumnya, teori kita punya. Jadi kayak kita, pengetahuan biasa aja, jadi, atau lebih menjurus? Sebenarnya kalau musik itu spesifik, jadi kita kayak kurang tahu ya kurang lebih kayak sudah tahu gitu mau apa belajarnya apa, biasanya kayak semacam ada contoh soal gitu gimana gitu, jadi bisa di download atau di mana gitu, bisa Kak nemu di Google gitu. Cuma kurang lebih teori dimanapun pasti sama gitu. Cuma kalau musik kan spesifik, jadi nggak banyak yang tulis ilmiah atau apa gitu, nggak, kecuali mungkin ngambilnya musik Wissenschaft, nah itu kan lebih kayak sejarah musik, itu mungkin beda cerita. Cuma aku kurang tahu kalau itu apa harus audisi atau cuma melalui studium kolek langsung bisa masuk, nah itu nggak tahu. Kalau ujiannya itu bertahap, maksudnya misalnya sekarang teori dulu atau dalam 1 hari itu langsung Satu ujian? hari langsung ujian semua, semua gitu. terus. Jadi nggak hanya S1, jadi master, karena beberapa minggu lalu aku ikut juga yang master, itu juga kurang lebih gitu. Jadi sama ya sebenarnya. 90 menit untuk teori, terus tergantung ya, terus gitu langsung praktek macam-macam. Pasti ada interview itu penting itu. Nah kalau studi musik, kira-kira pertanyaannya menjurus atau kurang lebihnya lah secara general kayak apa? Kenapa milih sekolah ini, terus visualisasimu sebagai musisi apa, jadi apa yang kamu lihat ke depan gitu, apa yang mau kamu raih. Biasanya mereka bilang dalam 5 tahun ke depan, mereka nanyanya. Gitu. Enggak selalu, tapi 5 tahun ke depan kan itu kan udah beda lagi ya, tahap yang banyak ya, gitu. berkembang lagi. Jadi 5 tahun ke depan, terus ditanya pasti apa ngambil kuliah apa daftar di tempat lain gitu. Tapi jujur aja, ngomong apa adanya aja. Kalau memang kamu benar-benar pingin spesifik satu universitas ini, udah tunjukin aja. Kalau memang kamu benar-benar kepingin gitu. Mungkin pertanyaan pertama mungkin nggak langsung kuliahnya, kenapa memilih Jerman? Gitu. Iya. Pertanyaannya itu ya pasti, karena kan mereka lihat dari CV kita kan pasti dari kurikulum vitae. Oh ini dari Indonesia. Pasti mereka nanya dulu kenapa Jerman. Terus habis gitu, oh kenapa kota ini? Ya Jerman lah, sangat terstruktur. Jadi semuanya satu persatu sangat sistematis. Betul. Jadi secara struktur. Pokoknya Jerman banget gitu. Apa-apa rapih gitu. A, B, C. Termin gitu. Iya. Nggak bisa dari A ke C, itu nggak bisa. Semuanya harus benar-benar rapi gitu. Iya. Gitu. Benar. Gitu. Mungkin ada lagi selain itu? Ada yang ketinggalan mungkin? Ada yang mau ditambahin? Ya kalau ketinggalan bisa tanya kita berdua. Ya, bisa nanti langsung di komen aja ya. Iya. Tanya aja di komen. Ya, atau entahlah Instagram atau mana, iya, pokoknya kita siap membantu. Oke. Ya udah, makasih banyak juga buat Nadine. Nanti makasih. kita sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Oke. Ya, dadah. Oh. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make the sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Just say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late.